Halo semua, nama gue Nadia. Di video ASIS kali ini kita akan membahas dua problem. Yang pertama adalah just in time dan problem kedua tentang backflash costing. Langsung aja kita masuk ke problem yang pertama. Champion Company manufactures specialty unique cupboard and is considering to implement a JIT production system in their factory. Based on the consultant appraisal, there are several estimated costs that will be reduced from JIT system production. Nah, dari sini ke bawah, ini merupakan informasi tentang relevan cost apa aja sih yang bisa berkurang kalau misalkan kita menggunakan JIT system. Nah, untuk pertanyaannya, kita diminta untuk menghitung berapa benefit atau cost yang akan didapat oleh champion kalau dia menggunakan JIT production di pabriknya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa non-financial atau qualitative factor yang harus dikonsiderasi sama champion company kalau mereka akan mengadopsi JIT production? Oke, nah kita langsung pindah aja ke Excel di sebelah kanan. Jadi untuk yang nomor satu, tabel ini ada 3 kolom. Nah, kolom yang pertama itu merupakan cost yang relevan. Jadi ini ada annual tooling cost, required rate of return untuk inventory investment. Nah, ini semua diambil dari ini informasi yang di soal tadi. Terus di kolom yang kedua itu adalah relevan cost untuk current production system, sedangkan di kolom yang C itu adalah relevan cost untuk JIT production system. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama nih. Jadi kalian lihat di kalimat yang ini. Untuk informasi yang pertama, kita akan punya additional tooling cost kalau misalkan pakai JIT yaitu sebesar $200.000. Berarti kita bisa simpulin kalau misalkan di current production system dia nol ya karena nggak ada informasi apa-apa, sedangkan kalau di JIT sistemnya dia akan bertambah sebanyak 200.000. Setelah itu, pindah lagi ke kalimat yang kedua. Average inventory would decline by 75% from the current level of $1.500.000. Nah, di sini kalau misalkan kita mau menghitung cost dari inventory, kita harus lihat nih required rate of return per annualnya. Di kalimat paling bawah, dia bilang Champion's required rate of return on inventory investment itu 12% per tahun. Jadi ketika kita mau menghitung required rate of return untuk yang current production, berarti kita akan kaliin 12%-nya ini sama average inventory dia berapa. Tadi average inventory-nya tuh yang ini ya, yang 1,5. Jadi untuk di sini kita 12% kali sama 1.500.000. Itu untuk yang current production system. Sedangkan untuk yang JIT-nya nih, dia bilang akan berkurang sebesar 75% atau berarti sama dengan 25% dari nilai yang sekarang ya. Makanya di sini kita menghitungnya adalah 12%, ini dari rate yang tadi, yang sama pertama, dikali sama 375.000. 375 ini adalah 25% dari nilai 1,5. Tuh, jadi di sini kita akan masukin 12% dikali sama 375.000. Oke, selanjutnya ada additional cost yang bisa berkurang juga nih, yaitu ada insurance, space, materials handling, dan setup cost yang sekarang itu 400.000. Kalau misalkan kita pakai JIT, dia akan berkurang sebanyak 30%. Jadi di sini kita bisa masukin nih di tabel yang current production system itu 400.000. Sedangkan di yang JIT-nya berarti karena dia bilang akan berkurang 30%, berarti nilainya itu sama dengan 70%. Nilainya itu akan berkurang 70% dari 400.000 gitu. Jadi 280.000. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah rework cost. Jadi kalau misalkan dengan JIT production ini, rework cost-nya itu akan berkurang sebesar 20%. Dan cost untuk rework sekarang adalah 300.000. Jadi di sini kita bisa isi di tabel yang current-nya 300.000. Dan karena dia bilang akan berkurang sebesar 20%, berarti nilainya sama dengan 80% ya dari nilai yang sekarang, yang 300.000. Jadi 240.000. Nah, selanjutnya lagi, yang ini, karena ada improvement dalam produknya dengan menggunakan JIT, maka mereka bisa naikin nih harga produknya sebanyak $10 per unit gitu.
Nah, jadi di sini kan kita atasnya tadi ngitung cost semua ya, sedangkan di sini untuk mengurangi relevan cost, ada juga nih incremental revenue yang bisa kita dapat karena kita bisa jual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Kalau di current production berarti nol ya, sedangkan kalau di NJIT system ini berarti kita uh, kaliin berapa harganya itu kan kenaikan sebesar $10 dan dia itu bisa jual 50.000 unit per tahunnya. Jadi $10 dikali sama 50.000. Nah, kenapa di sini minus? Supaya nanti ketika menghitungnya tinggal dijumlahin aja gitu, tinggal di sum waktu di rumusnya. Karena kan tadi atasnya cost, sedangkan ini kan revenue berarti artinya akan mengurangi cost kita gitu. Nah, jadi untuk total net incremental cost-nya ini tinggal dijumlahin aja dari yang paling atas. Untuk yang current production system itu 880.000 cost-nya. Sedangkan kalau kita pakai JIT system berarti tinggal 265.000. Jadi di sini annual difference-nya kalau misalkan kita pakai JIT tinggal dikurangin dari yang current dikurangin sama yang JIT yaitu 615.000. Jadi sebagai kesimpulannya, annual benefit yang bisa didapat oleh Champion Company itu adalah $615.000 kalau dia mengimplementasikan JIT production system. Nah, terus untuk yang nomor 2, ini sebenarnya teori sih. Jadi sebenarnya kalian bisa langsung baca aja di sini atau di kunci jawabannya. Nanti dia tanya faktor non-finansial apa dan kualitatif apa yang harus dikonsiderasi oleh Champion Company kalau mereka mau mengadopsi JIT Production. Nah, seperti yang kita tahu JIT itu kan perusahaan baru akan memproduksi sesuatu kalau misalkan konsumen ada yang mau beli gitu kan. Jadi mereka tuh harus bisa mastiin nih kalau misalkan mereka punya sistem yang terintegrasi untuk tahu misalnya kapan direct materials-nya itu akan sampai. Atau bisa juga mereka punya standarisasi untuk produksinya supaya bisa ngurangin manufacturing time-nya. Atau bisa juga kayak um, perusahaan ini harus udah yakin banget kalau mereka bisa deliver produknya ini secara on time gitu ke konsumen, biar kepuasan konsumen itu tidak menurun. Gitu sih kurang lebih teorinya. Nah, sekian untuk yang problem 1. Sekarang kita akan pindah ke problem 2. Di problem yang kedua ini, kita akan membahas tentang backflash costing. Langsung aja kita baca soalnya. Halo Corporation produces Valentine's Day merchandise. It uses JIT production system, which lead to backflash costing system with 3 trigger points. Yang pertama, itu adalah purchase of direct materials and incurring of conversion costs. Yang kedua itu adalah completion of finished goods. Terus yang ketiga itu sale of finished goods. Terus, there are no beginning inventories of materials or finished goods, and no beginning or ending work in process inventories. Hello Corporation produces 25.500 finished goods units in July 2020 and sold 25.000 units. Terus untuk data-data di bulan Juli itu ada direct materials purchased, direct materials used, conversion cost incurred, dan conversion cost allocated. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita diminta untuk ngejurnal semuanya yang terjadi di bulan Juli dengan disposing of under or over allocated conversion cost to COGS. Sebelum kita mulai ngejurnal, ada satu catatan yang harus kalian ingat. Kita akan selalu mencatat conversion cost incurred-nya, mau berapapun trigger point-nya. Misalnya kalau cuman ada 2 atau cuman ada 1, kita tetap akan catat conversion cost incurred-nya berapa. Jadi itu poin yang perlu diingat pertama. Oke, terus kita kalau gitu langsung aja masuk ke yang nomor 1. Ini ada 3 trigger point-nya tadi ya. Yang pertama itu yang purchase of direct material sama conversion cost. Yang kedua itu finished goods-nya. Dan yang ketiga adalah sale dari finished goods-nya. Oke, nah pertama kalau kita mau nge-record kita beli direct materials, berarti di debit itu jurnalnya adalah materials and in process inventory control dan kreditnya adalah account payable karena di sini asumsinya kita bayar yang utang gitu. Nah, terus angkanya kita langsung lihat di sini yang direct materials purchase-nya berapa, yaitu 2.100.000. Jadi di sini kita akan masukin 2.100.000. Lalu setelah kita ngejurnal direct materials-nya, sekarang kita akan menjurnal conversion cost-nya.
Conversion cost yang incurred di sini berarti di debitnya itu adalah conversion cost control dan di kreditnya adalah various account. Conversion cost yang incurred di sini udah ada di soal yang 688.500. Jadi di sini kita masukin 688.500. Dan setelah itu kita masuk ke trigger point yang kedua. Kita mau nge-record untuk finish good-nya. Nah, kalau kita mau nge-record finish goods, berarti di debitnya kan finish goods control. Dan untuk di kreditnya ada material sama ada conversion cost. Tapi untuk angka yang dipakai, kita pakainya yang kepakai aja nih si materialsnya. Jadi kita lihatnya dari direct materials use ini yang di soal, yang 2.040.000. Jadi di sini kita masukin 2.040.000. Dan untuk conversion cost-nya, ini kita bukan pakai yang kontrol, tapi pakainya yang allocated, yaitu yang 714.000 di sini. Jadi untuk finish goods totalnya itu adalah materials ditambah sama conversion cost-nya. Jadi 2.754. Selanjutnya untuk trigger point yang ketiga, di sini kita mau nge-record sale of finished goods-nya. Nah, berarti untuk kreditnya si finish goods-nya ini kan akan pindah ke kredit ya karena mau dijual, dan di debitnya kita akan ngejurnal COGS gitu. Dan untuk angkanya di sini kita nggak langsung pakai yang angka 2754 ini karena di soalnya dia produksinya itu 25.500, sedangkan yang dijual cuma 25.000. Jadi untuk menghitung COGS-nya berarti dari 25.000 per 25.500 dikaliin sama angka finish goods yang di atas tadi gitu. Jadi di sini hanya 2.700.000 aja yang masuk ke COGS-nya karena yang terjual cuma 25.000 unit. Oke, nah terus di sini ini sebenarnya udah selesai sampai sini, tapi karena kita diminta untuk dispose under or over allocated dari conversion cost-nya, maka kita juga harus ngejurnal yang bawah sini. Nah, di sini kita diminta untuk write off si conversion cost-nya ke COGS. Makanya di debit itu ada conversion cost allocated, terus di kreditnya conversion cost control, dan nanti sisanya akan masuk ke COGS. Nah, di sini kita langsung masukin aja nih conversion cost allocated-nya tadi kan yang 714.000 atau sama dengan yang ini ya. Lalu conversion cost control-nya itu adalah 688.500. Jadi untuk COGS-nya tinggal selisih antara yang allocated dan yang control. Jadi 25.500. Nah, itu untuk soal yang pertama. Lalu kita masuk ke soal yang kedua di sini. Kita diminta if there are only two trigger points, yaitu material purchase and sale of finished goods, gimana jurnalnya gitu. Nah, berarti kita langsung mulai aja dari trigger yang pertama. Ini masih sama ya, karena kita awalnya beli direct materials-nya. Tadi yang direct materials purchase itu kan 2.100.000, jadi di sini masukin 2.100.000. Dan untuk kreditnya asumsinya juga sama, kita bayarnya dengan account payable. Dan terus untuk conversion cost-nya juga kita masukin yang conversion cost incurred, yang 688.500. Lalu di kreditnya itu ada various account, angkanya juga 688.500. Nah, karena cuma ada 2 trigger point di sini untuk yang material purchase sama sale of finished goods, berarti untuk trigger point kedua yang kita nge-record finished goods-nya ini dilewatin ya, makanya di sini no entry. Jadi kita bisa langsung masuk ke trigger point yang ketiga, yaitu record finished goods-nya. Nah, berarti di sini untuk debitnya adalah cost of goods sold, tapi di kreditnya itu diambil dari materials and in-process inventory sama dari conversion cost gitu. Nah, untuk yang materialsnya ini, angkanya di sini adalah 25.000 per 25.500 dikali sama 2.040.000. Nah, ini dari mana angkanya? 25.000 itu adalah units yang emang terjual, yang sold-nya. Sedangkan 25.500 adalah units yang diproduksi, yang dari sini. Sedangkan 2.040.000 ini merupakan direct materials yang use-nya. Jadi kenapa kita nggak pakai yang 2.100.000? Karena kan ini yang awal kita purchase doang kan, sedangkan kita nggak pakai semuanya. Makanya kita kaliinnya sama yang 2.040.000 yang kita pakai. Dan untuk conversion cost-nya, ini kita pakai yang allocated di sini.
Nah, caranya sama dari 25.000 itu unit sold-nya dibagi sama 25.500 yang unit produce dikali sama conversion cost allocated yang 714.000. Tuh, jadi dapat angkanya 700.000 dan di sini COGS-nya berarti adalah penjumlahan dari materials ditambah dengan conversion cost. Dan maaf, di sini ada typo ini, harusnya total manufacturing cost itu ada DMUs ditambah conversion cost allocated. Yang mana DMUs-nya itu harusnya 2.040.000 gitu. Dan tambah conversion cost-nya 714.000, jadi total manufacturing cost-nya adalah 2754.000. Oke, nah itu untuk ya nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Ini kalau ada 2 trigger point juga, tapi di completion of finished goods sama sale of finished goods. Oke, nah berarti di trigger point yang pertama kita nggak nge-record buat direct materials-nya ya. Nah, cuman jangan lupa kita tetap harus nge-record si conversion cost-nya ini. Karena tadi notes yang di atas nih, mau berapapun trigger point-nya, kita tetap harus record si conversion cost incurred. Gitu. Nah, jadi di sini ini tetap sama jurnalnya, conversion cost control di debit dan various account di kredit. Angkanya juga sama dari soal 688.500, terus di kreditnya juga. Nah, sekarang kita pindah ke trigger point yang kedua. Atau untuk soal ini berarti maksudnya dia trigger point yang pertama gitu. Si completion of finished goods. Nah, ini untuk jurnalnya juga sama ya kayak yang atas. Di debitnya finished goods control, terus di sininya account payable control. Kenapa? Karena kita kan tadi belum nge-record direct materialsnya kan, tapi ini ibaratnya kayak, tapi ini ceritanya kayak kita langsung beli gitu, makanya di sini masuknya masih accounts payable control. Lalu untuk satu lagi itu conversion cost allocated. Nah, untuk accounts payable controlnya, berarti di sini kita cuma masukin yang kita pakai aja nih untuk ngeproduksi finished good yang 2.040.000 ini. Lalu buat conversion cost allocatednya itu dari soal yang 704.000. Jadi buat finished good-nya itu adalah penjumlahan dari 2.040 ditambah 714.000. Nah, ini kurang 01 ya, gini. Oke, nah sekarang masuk ke yang terakhir, trigger point yang selanjutnya itu kita mau nge-record cost of goods sold-nya, sale of finished good. Jadi tinggal dari cost of goods sold di debit dan kreditnya finished goods control gitu. Nah, jangan lupa juga di sini karena yang kita jual cuma 25.000 dan yang diproduksi 25.500, jadi kita harus ngitungnya tetap 25.000 dibagi dengan 25.500 dikali sama 2754 ini. Jadi COGS-nya itu hanya 2.700.000. Nah, itu untuk yang soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yang nomor 4. Nah, di sini kalau misalkan cuma ada satu trigger point-nya, yaitu sale of finished goods aja. Jurnalnya gimana? Nah, seperti yang kayak tadi nih, kan berarti kita melewati trigger point yang pertama ya, yang direct materials. Tapi untuk conversion cost tetap harus kita masukin jurnalnya. Jadi kita tetap ngejurnal di sini ada 688.500. Lalu untuk trigger point yang kedua, yang record finish good-nya ini juga kita lewatin karena nggak diminta. Langsung kita masuk ke trigger point yang ketiga, waktu kita mau record sale dari finish good-nya. Nah, di debitnya ini juga pasti cost of goods sold karena udah sampai ke trigger point yang ini. Lalu untuk kreditnya, yang pertama ada account payable dan yang kedua ada conversion cost. Ini penjelasannya sama kenapa account payable, karena tadi kan kita belum ngejurnal direct materials-nya, makanya di sini kita baru masukin si account payable-nya gitu. Nah, angkanya adalah 25.000 dibagi 25.500 dikali sama direct materials yang used yang 2.040.000. Sedangkan untuk conversion cost allocated-nya berarti itu yang 25.000 dibagi sama 25.500 dikali sama conversion cost allocated yang 714.000. Jadi 700.000. Nah, makanya cost of goods sold-nya adalah account payable ditambah sama conversion cost allocated. Jadi 2.700.000.
Dan maaf juga di sini typo lagi nih, total manufacturing cost-nya harusnya ini 2.040 gitu. Jadi total manufacturing cost-nya adalah 2.754.000. Nah, sekian video ASIS-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanya langsung ke ASIS masing-masing. Dan terima kasih yang sudah menonton.